Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM N1A1200036 dari kelas 3A, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Jambi. Adapun tugas ini dibikin untuk memenuhi tugas promosi kesehatan di bawah bimbingan Ibu Puspitasari SKM MKes. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh petugas promosi kesehatan. Yaitu ada konsep dasar kompetensi petugas promosi kesehatan, yaitu promosi kesehatan merupakan upaya yang dilakukan dengan menyebarluaskan informasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat kepada masyarakat agar mampu menjaga kesehatan. Dari definisi tersebut, sangat penting untuk menyediakan tenaga promosi kesehatan, puskesmas yang berkompeten dan memiliki kapasitas tinggi supaya dapat menjalankan upaya kesehatan promotif dan preventif dengan prioritas pembangunan kesehatan pada pemberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta upaya kesehatan, khusus promotif dan preventif. Keberhasilan program promosi kesehatan tergantung dari kinerja tenaga promosi kesehatan dalam melaksanakan peran dan fungsinya secara profesional. Komponen kompetensi dalam promosi kesehatan yaitu yang pertama ada area profesionalitas yang luhur, yang yaitu mampu melaksanakan promosi kesehatan dengan profesional sesuai dengan nilai dan prinsip kesehatan moral, luhur, etika, disiplin, hukum, dan sosial budaya, serta bersikap dan berperilaku sebagai insan yang berketuhanan dalam melakukan promosi kesehatan. Yang kedua, mawas diri dan pengembangan diri, yaitu mengenali dan mengatasi masalah keterbatasan fisik, psikis, sosial, dan budaya diri sendiri, serta mampu melakukan upaya promosi kesehatan dengan menyadari keterbatasan, mengatasi masalah personal, dan mengembangkan diri. Yang ketiga, kepemimpinan dan komunikasi efektif, yaitu memengharui dan mengkoordinasikan anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama dan mampu memengaruhi dan anggota kelompok untuk bekerja sama dalam tim guna meningkatkan dan mempertahankan perilaku sehat baik di tingkat individu, kelompok, maupun masyarakat. Yang keempat, ada aplikasi ilmu promosi kesehatan, yaitu mampu melakukan perubahan perilaku menuju masyarakat serta sehat dan mandiri berdasarkan landasan ilmiah promosi kesehatan. Yang kelima, ada keterampilan teknik promosi kesehatan, yaitu ada mampu menerapkan teknik pengembangan media advokasi, pemberdayaan masyarakat, dan kemitraan di dalam program promosi kesehatan. Yang keenam, landasan kesehatan masyarakat, yaitu mampu melakukan prosedur pemecahan dengan kemampuan siklus, pemecahan masalah, pembiayaan, penelitian, dan kebijakan berwawasan kesehatan. Selanjutnya ada kompetensi yang harus dimiliki petugas promosi kesehatan. Yang pertama yaitu kemampuan untuk melakukan kajian dan analisis perilaku. Yang kedua, kemampuan untuk mengembangkan kebijakan berwawasan kesehatan. Yang ketiga, kemampuan untuk melakukan mediasi dan advokasi. Yang keempat, kemampuan untuk memahami budaya lokal. Yang kelima, kemampuan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Yang keenam, memahami pengetahuan dasar promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Yang ketujuh, kemampuan untuk menjadi manajer program promosi kesehatan. Selanjutnya, area kompetensi petugas promosi kesehatan. Yang pertama,
kemampuan mengkaji kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan dan karakteristik lingkungan budaya dan dari individu kelompok atau masyarakat yang mendasarinya. Yang kedua, kemampuan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan dan ancaman lingkungan bagi kesehatan melalui prinsip epidemiologi. Yang ketiga, kemampuan untuk menganalisis penyebab masalah kesehatan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang keempat, kemampuan memprioritaskan masalah kesehatan dan merencanakan perubahan perilaku individu, kelompok, dan masyarakat didasari dengan teori perubahan perilaku yang efektif. Yang kelima, kemampuan untuk merencanakan program perubahan perilaku individu, kelompok, dan masyarakat didasari dengan teori perubahan perilaku yang efektif. Selanjutnya, sikap petugas promosi kesehatan, yaitu sebagai tim penyuluhan, kita harus bersikap aktif, kerjasama, ramah dengan masyarakat tempat kita melakukan penyuluhan. Lebih pada pendekatan dengan masyarakat sehingga pada saat turun bisa rangkul mereka untuk mengadakan penyuluhan, tapi kadang itu acuan tak acuh juga. Jadi bagaimana cara kita, petugas penyuluhan itu bisa mendekatkan diri dengan masyarakat saat penyuluhan, agar bisa diterima baik di masyarakat tersebut. Yang kedua, harus aktif bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat yang dapat dipercaya masyarakat, yaitu untuk mengatasi masyarakat yang tidak mudah menerima kedatangan orang baru dan sulit untuk berinteraksi dengan orang baru, petugas promosi kesehatan juga harus bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat seperti dengan tokoh-tokoh agama supaya bisa memberikan peringatan kepada masyarakat dan masyarakat dapat lebih percaya dan mendengarkan apa yang telah disampaikan. Selanjutnya, strategi yang digunakan petugas promosi kesehatan. Strategi petugas kesehatan menjadi salah satu kompetensi yang harus dimiliki dalam melakukan penyuluhan di masyarakat. Strategi yang dilakukan dapat berupa dengan melakukan advokasi dan social support. Bentuk strategi pendekatan advokasi yang dilakukan yaitu menjalani komunikasi dan kerjasama dengan organisasi yang bergerak dalam dunia kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh adat atau tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda serta kader desa untuk menyukseskan kegiatan penyuluhan di lapangan, sedangkan strategi pendekatan dukungan sosial atau kemitraan juga digunakan yaitu dengan melakukan pendekatan personal ataupun program promosi kesehatan perorangan, massal dan kelompok, serta pengadaan bahan kontak social support adalah bentuk strategi pendekatan dengan cara menciptakan suasana sosial ke masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan upaya program kesehatan masyarakat atau dengan kata lain memperoleh dukungan masyarakat sepenuhnya. Strategi yang dilakukan berdasarkan hasil penelitian adalah strategi yang ditujukan langsung kepada sasaran agar meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat tersebut supaya kita dapat diterima dengan baik di tempat kita melakukan penyuluhan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.